Pengamat ini sebut Jokowi seolah ingin cuci tangan dari pandemi corona, ditulis oleh xhardidisiver.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait upaya pemerintah menangani wabah corona. Menurut Jokowi, kemungkinan kasus COVID-19 ini di Indonesia masih bisa naik dan turun secara fluktuatif. Jokowi mengatakan sebelum ada vaksin COVID-19, masyarakat harus berdamai dengan virus ini untuk beberapa waktu ke depan. Tidak lama kemudian, pemerintah kembali menjelaskan dengan lebih detail mengenai makna hidup berdamai. Maksudnya, masyarakat dapat mencegah penularan wabah meski vaksin belum ditemukan. Frasa hidup berdamai diartikan sebagai penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan. Jangan kita menyerah, hidup berdamai itu artinya penyesuaian baru dalam kehidupan, tetap produktif di tengah wabah. Akan tetapi, pernyataan ini sering disalahartikan oleh beberapa pihak, entah salah paham atau memang menemukan celah untuk nyinyir dan bahkan gorengan. Salah satunya pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Jangan tanya saja siapa orang ini, gak penting bagi saya. Lebih penting bagi saya mengenal personil Blackpink yang lebih bening, mulus, dan manis. Orang ini sebut ajakan Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia untuk berdamai dengan virus corona atau seakan mencerminkan sikap ingin lepas dari tanggung jawab. Jokowi sudah mulai ketahuan belangnya, ingin lepas dari jeratan tanggung jawab dari corona. Ia mulai ingin menggeser opini publik bahwa corona adalah penyakit biasa, katanya. Ini harus kita catat bahwa ada keinginan dari Presiden untuk membiarkan begitu saja wabah ini terus menjangkit masyarakat, katanya lagi. Bisa saja pemerintah sudah tidak kuat menahan beban ini semua, kemudian ingin cuci tangan dan lepas tangan dari persoalan corona ini. Sama halnya ingin mengatakan, sudahlah biarkan saja, yang kuat tetap bertahan dan yang tidak kuat biarkan meninggal, kata Saiful. Memang dari pernyataan Jokowi ini ada sebagian yang ingin menggiring opini publik dengan menyebut akan dilakukan konsep herd immunity. Herd immunity itu mirip seperti sengaja ditularkan untuk mendapatkan kekebalan alami. Istilahnya kalau kena ya kena, kalau hidup ya berarti termasuk kebal, sambil hidup normal seolah tidak terjadi apa-apa. Konsep hidup berdamai ala Jokowi itu maksudnya kita waspada dan hati-hati agar tidak tertular dengan kondisi vaskes sudah siap, di samping tetap menjalankan aktivitas dan tetap produktif. Kalau saya sih nangkapnya seperti itu. Mungkin nanti ini menurut saya ya, semua kegiatan baik itu kegiatan ekonomi, sosial, dan ibadah dapat dilakukan secara normal sepanjang mengikuti protokol pencegahan wabah. Soal vaksin tak usah terlalu optimis, bahkan ada yang mengatakan minimal baru ada vaksin di awal tahun 2021 atau bahkan pertengahan tahun depan. Paling lama itu saya pernah baca baru tersedia Agustus 2021. Kalau belum ditemukan vaksin, sampai kapan mau begini terus? Negara mana yang bisa lockdown hingga setahun full? Warga juga tidak bisa dikekang terus-menerus. Ekonomi tidak bisa ditopang pusat seperti ini terus dalam waktu lama. Solusinya mungkin seperti di Korea Selatan, tanpa lockdown tapi hidup disiplin menerapkan social distancing, physical distancing dengan kondisi fasilitas kesehatan sudah siap jika terjadi apa-apa. Jadi saya heran dengan orang yang katanya pakar di atas. Sekarang ini apa sih kriteria orang boleh disebut pakar atau ahli? Apakah hanya modal koar-koar bisa disebut ahli? Apakah dengan kemampuan memelintir kata dan mempercantik kalimat yang membuat warga sudah bisa disebut ahli? Apakah hanya dengan modal nyinyir yang penting semua salah pemerintah sudah bisa diangkat sebagai pakar? Sekarang ini banyak kok orang yang dianggap sebagai pakar, ahli atau sejenisnya hanya dengan modal kata-kata indah dan memusingkan seperti ahli filsafat sok pintar itu. Pakar ini dari Universitas di Jakarta. Alangkah jauh lebih baik komentar dulu Gubernur DKI Jakarta yang jelas-jelas cuci tangan soal bansos kepada 1,1 juta warga.
kayak ditelantarkan dan dengan entengnya meminta pusat menghandle. WHO juga sudah katakan kita mungkin akan hidup bersama dengan virus corona dalam waktu yang lama. Silakan pilih mau terima kenyataan ini atau tidak. Silakan pilih mau hidup berdamai atau berperang terus dengan corona. Mau perang terus ya silakan, tapi seberapa lama rakyat bisa tahan lapar? Beberapa negara lain saja longgarkan lockdown meski tingkat infeksi masih tinggi. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.